Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendidik anak tanpa marah. Mata kuliah Desain Program Parenting, dosen pengajar Ibu Hafizatul Munawwarah MPD. Introduction. Nama saya Ashifa dengan nomor NIM 2023130165. Prodi PIAUD semester 4. Latar belakang. Mendidik anak tentu merupakan tantangan yang membutuhkan kesabaran dan keterampilan khusus. Orang tua sebaiknya mengetahui bahwa mendidik anak dengan mengutamakan emosi tidak selalu membuatnya berdisiplin tinggi, tetapi dapat berdampak negatif bagi masa depannya. Dan tak jarang saat anak melakukan sesuatu yang tidak sreg dengan hati dan keinginan orang tua, kita malah memarahi dan membentak sang anak. Apalagi jika saat itu kondisi emosi sedang tidak stabil, mudah berubah mood karena berbagai alasan. Di sisi lain, sebenarnya anak-anak tak pantas dan tak layak menjadi sasaran ketidakstabilan emosi orang tuanya. Mungkin seringkali hal ini disadari berulang kali oleh para orang tua, tetapi keterbatasan dalam mengontrol emosi masih menjadi alasan untuk menghentikan mendidik anak dengan membentak. Definisi marah. Marah merupakan respon emosional yang kuat terhadap situasi atau stimulus yang dianggap sebagai ancaman, ketidakadilan, atau pelanggaran terhadap nilai-nilai pribadi seseorang. Emosi ini dapat mempengaruhi psikologis dan interaksi sosial seseorang. Jika marah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan berisiko terhadap dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Cara mendidik anak. Yang pertama, ada strategi disiplin positif. Disiplin positif adalah kunci untuk mendidik anak tanpa marah. Buat batasan yang jelas dan sederhana, serta jelaskan alasan di balik aturan tersebut. Jika anak melanggar aturan, berikan konsekuensi yang relevan dengan perilakunya. Hindari hukuman fisik atau kata-kata kasar. Berikan pujian dan penghargaan ketika anak berperilaku baik. Jika anak mulai rewel atau melakukan hal yang tidak diinginkan, coba alihkan perhatiannya dengan kegiatan lain. Memberi pilihan kepada anak dalam hal-hal kecil seperti pakaian atau makanan juga dapat memberikan mereka rasa kontrol. Yang kedua, ada komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah jembatan antara orang tua dan anak. Dengarkan anak dengan empati, coba pahami sudut pandang dan perasaan mereka. Berbicaralah dengan tenang, gunakan nada bicara yang lembut dan hindari berteriak. Jelaskan sesuatu dengan sederhana, gunakan bahasa yang mudah dimengerti anak. Berikan contoh perilaku yang ingin kamu lihat pada anak, karena mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Yang ketiga, ada jaga diri sendiri. Mendidik anak tanpa marah juga berarti menjaga diri sendiri. Kelola stres dengan baik. Jika kamu merasa stres atau lelah, istirahatlah sejenak. Jangan ragu meminta bantuan dari pasangan,
keluarga, atau teman jika kamu merasa kesulitan. Ingatlah bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Jika Anda melakukan kesalahan, maafkan diri sendiri dan coba lagi. Dan yang terakhir ada konsistensi. Kunci keberhasilan dalam mendidik anak, terapkan aturan dan konsekuensi secara konsisten. Mendidik anak membutuhkan kesabaran dan pengertian. Jadi bersabarlah dalam menghadapi tingkah laku mereka. Yang terpenting, tunjukkan cinta dan kasih sayang kepada anak tanpa syarat. Mendidik anak adalah proses yang panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan memahami anak, menerapkan disiplin positif, dan menjaga komunikasi yang baik, Anda dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak. Cara Rasulullah mendidik anak tanpa marah. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak tanpa marah, yaitu menggunakan pendekatan yang penuh kasih sayang dan kesabaran. Berikut adalah beberapa cara yang bisa diterapkan. Yang pertama, ada meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam mendidik anak. Beliau selalu lemah lembut, penuh kasih sayang, dan sabar menghadapi anak-anak. Meneladani akhlak beliau adalah kunci utama dalam mendidik anak tanpa marah. Yang kedua, ada memahami fitrah anak. Setiap anak memiliki fitrahnya masing-masing. Ada yang aktif, pendiam, atau memiliki minat yang berbeda. Memahami fitrah anak akan membantu kita dalam memilih metode pendidikan yang tepat. Yang ketiga, ada menggunakan bahasa yang lembut. Gunakan bahasa yang lembut dan penuh kasih sayang saat berbicara dengan anak. Hindari kata-kata kasar atau bentakan yang bisa menyakiti hati anak. Yang keempat, ada menggunakan contoh yang baik. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, berikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Jadilah teladan yang positif bagi anak-anak kita. Dan yang kelima, ada mendengarkan dengan empati. Dengarkan apa yang ingin disampaikan anak dengan penuh perhatian dan empati. Cobalah memahami sudut pandang anak, meskipun kita tidak setuju dengan mereka. Yang keenam, ada menggunakan metode pendidikan yang positif. Gunakan metode pendidikan yang positif, seperti memberikan pujian saat anak melakukan hal yang baik, atau memberikan pengertian saat anak melakukan kesalahan. Hindari hukuman fisik yang bisa menyakiti anak. Dan yang terakhir, bersabar dan terus belajar. Mendidik anak adalah proses yang panjang dan membutuhkan kesabaran. Teruslah belajar dan mencari informasi tentang cara mendidik anak yang baik. Yang terakhir ada kesimpulan. Anak cenderung meniru apa yang dilihat dan didengarnya. Seorang anak yang dibentak dan diomeli atau dimarahi dengan berteriak cenderung akan tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri, gampang tersinggung, cepat marah, bahkan mungkin akan menganggap sah-sah saja jika berkomunikasi menggunakan bentakan, omelan, dan kemarahan kepada orang-orang di sekitarnya tanpa pandang bulu. Maka dari itu, kita sebagai orang tua hendaklah mendidik anak tanpa marah dengan intonasi yang tinggi ataupun teriakan.
Pola pengasuhan ini tentu mengedepankan ketenangan dan berfokus pada reaksi emosi yang kita tunjukkan pada anak, bukan menitikberatkan fokus kita kepada perilaku anak. Dalam mengupayakan pengelolaan emosi diri dan fokus pada reaksi yang ditampilkan ke anak, orang tua dapat belajar untuk memahami diri sendiri sebagai orang tua yang masih belajar dan senantiasa mengasah diri untuk memberikan pendampingan dan pengasuhan yang terbaik bagi anak. Dengan berfokus kepada bagaimana cara kita bereaksi terhadap perilaku anak, akan memberikan kita waktu untuk memilih reaksi apa yang bisa kita pilih tanpa menyakiti anak-anak, baik secara fisik maupun psikis. Ingat, kuncinya adalah fast, more, and reckless. Selain itu, dalam hal ini, kita sebagai orang tua akan sadar bahwa tidak ada orang tua yang sempurna dan akan terus belajar dan memperbaiki diri, termasuk diantaranya belajar cara yang baik untuk berkomunikasi dengan anak. Sekian penjelasan dari saya tentang cara mendidik anak tanpa marah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.